Sumpah Pemuda 1928 menandai semangat pemuda Indonesia untuk bersatu dan mencapai kemerdekaan. Perjuangan selama 17 tahun di bawah penjajahan Belanda melibatkan perkembangan pendidikan dan budaya serta pertumbuhan politik. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada 1945 melalui sidang BPUPKI pertama yang menjadi langkah awal perumusan dasar negara. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Jenderal Koiso menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jonbi Kosakai. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 62 orang. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuosangi. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sidang kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Indonesia akan menghadapi masa-masa baru, masa yang akan menjadikan bangsa Indonesia ini lebih maju. Merdeka! Merdeka! Dengan ini, saya selaku Ketua BPUPKI menyatakan sidang ini dibuka. Saudara, inilah pertama kali sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saya mohon saudara menyampaikan aspirasi mengenai rumusan dasar negara yang akan digunakan untuk kemerdekaan Indonesia. Baik, silakan. Saya memiliki usulan, jadi Indonesia ini memiliki banyak tradisi dan kebudayaan. Jadi saya harapkan kita dapat mempunyai dasar negara yang mewakili keberagaman Indonesia. Saya setuju. Sudah seharusnya bahasa Indonesia ini memiliki dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Izin Pak, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Baik. Saudara-saudara, saya telah mendengar beberapa pendapat dari saudara sekalian dan saya akan merumuskan pendapat saya. Yang pertama adalah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Perumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin telah diutarakan pada tanggal 29 Mei. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei, Supomo merumuskan dasar negara. Pada sidang hari ini, apakah ada perumusan dasar negara yang lain? Ya Pak, baik. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan usulan untuk negara kita tercinta ini. Usulan yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Saudara-saudara, ini adalah hari ketiga kita dalam sidang BPUPKI untuk bahas dasar negara. Apakah ada perumusan dasar negara yang lain? Perumusan dasar negara oleh Supomo telah disampaikan dalam sidang BPUPKI tersebut. Namun, belum ada keputusan secara sepakat mengenai perumusan dasar negara sehingga sidang tetap dilanjutkan untuk mendiskusikan mengenai dasar negara Indonesia. Mohon izin saudara-saudara, setelah saya mendengar pendapat dari saudara-saudara, saya rasa perumusan dasar negara ini masih belum ditemui titik terang. Saya telah berpikir dan menyimpulkan beberapa pendapat yang bisa dijadikan sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, mufakat, untuk yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, saya merumuskan 5 dasar negara tersebut karena saya mengambil dasar dari
negara kita, yaitu tentang mayoritas penduduk kita yang beragama Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam ada 5, jari kita ada 5, pandawa itu juga ada 5. Karena itu, saya menjadikan 5 dasar negara sebagai acuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. Dengan begitu, saya menamakan 5 dasar tersebut sebagai Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Oleh karena itu, Pancasila akan menjadi dasar yang kuat untuk Indonesia agar tetap kekal dan abadi. Bagaimana Bapak Ketua? Apakah Pancasila sudah cocok untuk menjadi dasar negara? Saya selaku Ketua BPUPKI menyetujui rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Apakah para anggota sekalian setuju dengan pernyataan tersebut? Tak lama kemudian, anggota yang hadir di sidang BPUPKI tersebut berdiskusi dan menyetujui rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno dan hal tersebut diwakili oleh Muhammad Hatta. Ya, silakan. Saya selaku perwakilan dari anggota lainnya menyetujui Pancasila sebagai dasar negara ini. Baiklah, jika para anggota sekalian setuju, maka rapat BPUPKI hari ini saya akan tutup secara resmi dengan dasar negara yakni Pancasila. Untuk selebihnya tentang dasar negara Indonesia mengenai Pancasila akan dilanjutkan oleh Panitia 9.